Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini, saya ingin berbagi satu informasi mengenai penataan honorer non-ASN, yang mana setelah diselidiki dan ditelusuri, ternyata banyak temuan baru mengenai diskriminasi penataan honorer non-ASN. Nah, Bapak Ibu, dalam bentuk apa dan bagaimana dan kenapa bisa terjadi temuan diskriminasi penataan honor non-ASN ini? Simak videonya, jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Legislator mengungkapkan temuan diskriminasi penataan tenaga honorer. Anggota Komisi 2 DPR RI Gus Pardigaus menemukan banyaknya kasus diskriminasi penataan terhadap pegawai non-ASN atau honorer di daerah. Gus Pardi mengatakan diskriminasi itu berupa faktor suka dan tidak suka yang dilakukan oleh instansi terkait dalam menjalankan pendataan. Padahal itu baru sekedar pendataan terhadap non-ASN yang memenuhi kriteria, bukan dimaksudkan dalam rangka untuk dijadikan para ASN, tetapi keluh kesah di daerah sangat luar biasa, ujar Gus Pardi dikutip dari laman resmi Komisi 2 DPR RI pada hari Kamis 24 November 2022 barusan saja. Politikus fraksi PAN itu mengaku sudah memegang data aspirasi dari 3 kabupaten kota yang mengalami permasalahan dalam pendataan pegawai non-ASN tersebut, di mana data tersebut kini diserahkan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Azwar Anas untuk ditindaklanjuti. Di Padang Pariaman ketika reses, di mana para non-ASN bidang pendidikan yang sudah lama bekerja, satu pun tidak diupdate datanya dan oleh BKD, entah apa alasannya, katanya. Kemudian, sambung Gus Pardi, ada juga kasus di Solok Selatan, di mana ada orang yang sudah masuk sebagai kategori K2, yang sudah bekerja sebagai honorer dengan jangka waktu lama, malah diberhentikan ketika dia menjabat. Hal serupa juga terjadi di Tapanuli, sehingga tidak mendapatkan tiket untuk menjadi orang yang terdaftar sebagaimana surat edaran Pak Menteri, ujar Gus Pardi. Dia merasa prihatin terhadap kasus-kasus serupa yang menurutnya Menpan RB harus turut andil dalam memastikan proses pendataan berjalan dengan adil dan sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Dia juga berharap Kementerian RB mempunyai perencanaan yang matang terkait nasib pegawai non-ASN ke depan. Pak Menpan RB yang baru tentu saya berharap punya obsesi dalam melakukan penataan yang membuat grand design yang sangat luar biasa. Mau diapakan orang-orang yang non-ASN ini ke depan supaya ada kebijakan yang tegas dari pemerintah, ujar dia. Pemerintah sampai saat ini masih mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan persoalan tenaga non-ASN atau honorer. Setidaknya ada 2.360.723 honorer di pusat dan daerah yang nasibnya harus ditentukan sebelum tenaga non-ASN itu dihapus pada tahun mendatang. Menpan RB Abdullah Azwar Anas mengatakan pemerintah saat ini dihadapkan pada 3 alternatif solusi. Ketiga opsi tersebut sudah dipetakan secara detail plus minusnya dan akan dikaji lebih dalam lagi ke depan. Pemerintah akan mengkaji secara mendalam, menautkannya dengan kekuatan fiskal, kualitas birokrasi, dan keberlangsungan pelayanan publik. DPR juga pasti sama. Kita semua cari opsi yang terbaik, ujar Anas dalam rapat kerja bersama Komisi 2 DPR RI pada hari Senin 21 November 2022. 3 solusi tersebut adalah mengangkat semua tenaga non-ASN menjadi ASN, kemudian diberhentikan seluruhnya, atau diangkat sesuai dengan skala prioritas. Dalam solusi alternatif itu, tentu ada kelebihan dan kekurangan yang perlu dicermati oleh seluruh pihak. Prinsipnya, pemerintah ingin pelayanan publik dan reformasi birokrasi berjalan optimal menuju birokrasi berkelas dunia, dan di sisi lain diupayakan agar tidak ada tenaga non-ASN yang kehilangan pekerjaan, kata Anas.
Beliau mengakui solusi pertama membutuhkan kekuatan keuangan negara yang cukup besar. Tantangannya, pemerintah masih meraba-raba kualitas dan kualifikasi tenaga non-ASN tersebut. Ada yang sangat bagus kualitas dan kualifikasinya, tapi mungkin ada yang kualitasnya belum memenuhi syarat, ujarnya. Sementara jika tenaga non-ASN diberhentikan seluruhnya, maka akan berdampak terhadap keberlangsungan pelayanan publik. Sebab banyak ASN yang masa pensiunnya sudah tiba, tapi belum ada yang menggantikan di sektor pelayanan publik, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan, kata Anas. Alternatif ketiga, yakni tenaga non-ASN diangkat sesuai dengan prioritas. Menurut Anas, prioritas pemerintah saat ini adalah tenaga guru dan kesehatan. Prioritas ini kita rumuskan, kemudian kita lakukan langkah-langkah afirmasi bagi tenaga non-ASN, seperti pendidikan dan kesehatan. Tapi bukan berarti yang lain tidak prioritas, karena penataannya dilakukan bertahap, kata dia. Demikian informasinya Bapak Ibu tentang temuan-temuan dalam hal penataan non-ASN, yang mana legislator telah menemukan ada beberapa diskriminasi kabupaten kota dalam hal penataan tenaga honorer non-ASN ini. Demikian informasinya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.